Assalamualaikum, hai mom, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, aku Numa, mama dari Disa, Ezar, dan Sei. Nah, umur aku udah 33 tahun. Di video pertama aku ini, aku ingin membahas bagaimana tips-tips aku memperbanyak ASI. Dan alhamdulillah aku bisa mendapatkan ASI itu sampai satu kulkas penuh, ditambah satu kulkas keluarga lagi. Nah, bagaimana caranya? Ikuti videonya sampai selesai ya, Mom. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, Mos, biar kalian selalu dapat update-update video terbaru dari aku. Berbagi ke mons-mons semua bagaimana tips aku memperbanyak ASI, aku ingin bercerita sedikit pengalaman aku. Jadi ASI aku itu nggak langsung banyak ya moms, bahkan ASI aku itu di malam kedua setelah lahiran itu baru keluar. Nah di hari pertama ASI aku itu sama sekali nggak keluar loh moms. Dan aku sempat worry karena si dedek Tisa itu setelah lahiran A itu kuning banget, dan aku bertanya ke dokter dan ke bidannya, katanya sih itu nggak apa-apa, wajar aja kalau hari pertama itu setelah kita lahiran ASInya nggak keluar. Jadi dedeknya bisa bertahan nggak minum nenen itu atau ASI 24 sampai 48 jam. Jadi kalau misalnya moms semua ASInya nggak keluar di hari pertama, itu nggak usah panik ya moms, aman kok untuk dedeknya, bisa bertahan sampai 24 sampai 48 jam. Jadi aku dikasih resep sama dokter, resep untuk pelancar ASI. Obatnya itu obat molokol. Aku sampai minum 8 biji selama 2 hari itu ya moms. Dan alhamdulillah setelah aku minum di malam kedua itu akhirnya ASI aku keluar. Dan itu berapa cc aja, sedikit banget, tapi cukup lah untuk dedek bayinya karena lambungnya juga masih kecil ya moms. Dan aku alhamdulillah bersyukur banget. Nah, dan sempet sih aku panik banget karena si Disa udah kuning banget setelah lahiran. Dan aku sempat panik karena anak pertama itu Seiska dan Ezar 1 minggu sebelum lahiran ASI aku itu udah keluar. Sedangkan si dedek Tisa ini setelah lahiran aku sama sekali nggak keluar. Jadi nggak usah panik ya mom, terus aja nenenin dedeknya. Jadi kalau misalnya kita semakin nenenin dedeknya, ASI kita terangsang keluar. Kalau misalnya ASI kita 1 hari setelah lahiran belum keluar, terus aja nenenin biar ASI kita terangsang keluar. Kalau misalnya moms semua langsung kasih support dedeknya, dia akan kenyang dan suka dengan support itu, karena susu formula kan rasanya manis dan mengenyangkan banget. Dia nggak mau lagi nenenin pede kita, terus aja nenenin ya moms. Apalagi kalau misalnya kita memang ingin berniat untuk kasih eksklusif untuk dedek. Dan alhamdulillah aku memang termasuk ibu-ibu yang ingin kasih ASI eksklusif untuk si dedek Disa. Setelah 6 hari setelah lahiran aku nggak langsung pumping ya moms. Jadi karena ASI aku itu masih sedikit banget, aku terus aja kasih nenenin di dedek Disa biar terangsang keluar. Dan alhamdulillah aku karena udah niat banget, jadi aku browsing bagaimana sih caranya untuk memperbanyak ASI. Nah, jadi itu cerita singkat aku ya moms. 2 hari setelah lahiran ASI aku akhirnya keluar dan aku berjuang banget. Dan itu pun aku cuma minum obat perangsang pelancar ASI itu 8 biji. Setelah itu aku minum yang herbal aja karena aku nggak mau yang bahan kimia atau yang bisa membahayakan untuk si dedek Disa. Sekarang aku ingin berbagi bagaimana tips-tips aku memperlancar ASI. Yang pertama itu yaitu harus niat ya moms. Kalau misalnya nggak ada niat, kita nggak ada usaha. Nah, karena dengan niat yang tadi aku banget kasih si dedek bisa nenenin terus, karena sampai hari kedua itu ASI aku belum keluar sama sekali. Dan setelah
malam kedua ASI aku tuh baru keluar, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada niat, mungkin aku langsung kasih si Dede bisa, syukur ya. Dan kalau misalnya kita emang niat ngekeh kasih ASI eksklusif buat Dede, kita pasti berusaha banget mencari referensi bagaimana ASI kita bisa keluar. Dan karena niat juga, 1 bulan sebelum lahiran, pas aku cuti lahiran itu aku udah beli kulkas 1 pintu karena aku emang ingin nyetok banyak buat Dede Bisa. Jadi kalau misalnya moms ingin memperbanyak stok asinya, melancarkan asinya itu, yaitu kita harus niat, bukan hanya kita kasih asi eksklusif si dedeknya dari 6 bulan, tapi niatnya itu sampai 2 tahun. Ya, memang kita niat untuk kasih si Dede asi eksklusif, kita niatnya harus sampai 2 tahun biar stok asi kita banyak dan kita rajin-rajin mencari referensi bagaimana tips-tips kita untuk memperbanyak asi. Kedua yaitu memperbanyak minum air putih ya mom. Jadi aku sehari semalam itu minum sampai 8 liter. Jadi kalau misalnya moms nggak suka minum air putih, bisa disiasatin dengan moms bisa buat jus buah. Jus buah itu kan airnya banyak. Jadi kalau misalnya moms nggak suka minum air, bisa divariasikan dengan dikasih sedikit perisai buah atau sirup ya moms. Sirup aku tuh sukanya sirup marjan, tergantung seleranya moms. Biar bisa banyak minum air ya. Kalau misalnya kita minumnya cuma sedikit, produksi ASI kita itu juga akan berkurang. Nah kalau aku ya, aku takarin sehari itu harus minum 5-6 takaran ini. Nah, 1 takaran itu 1,5 liter. Jadi kalau misalnya aku kurang minum cuma 3 botol aku minum ini berarti kurang. Jadi aku harus targeting minum sehari semalam itu sekitar 6 atau 5 lah. Segini ya moms. Jadi moms harus punya takaran juga. Kalau misalnya moms cuma pakai gelas itu nggak terukur ya moms. Kalau misalnya moms punya takaran segini, jadi moms bisa menghitung berapa liter yang diminum sehari ini ya. Nah, tips ketiga yaitu aku minum teh bunda. Nah ini teh bunda ini alhamdulillah aku minum di hari ke-5 setelah lahiran. ASI aku alhamdulillah sedikit-sedikit banyak yang keluar ya moms pada saat pumping. Tapi aku pumping itu pada saat di hari ke-7 ya moms, karena di hari ke-3 itu sama sekali ASI aku nggak keluar. Di hari ke-4 juga aku pumping keluar. Akhirnya aku tanya-tanya ke teman-teman dan ke saudara-saudara, akhirnya aku diresepin teh bunda ini. Nah ini herbal ya moms. Jadi kalau misalnya moms memang mau pumping memperbanyak stok, moms bisa coba deh teh bunda ini. Nah di Shopee itu banyak banget moms dijual. Kalau misalnya moms ribet dengan yang ditakar dan yang ditapis juga agak ribet sih. Kalau aku sih langsung beli yang bag aja. Ini kayak misalnya kalau kita celupin teh ya kayak gitu, tinggal diseduh air panas aja dan didiamkan berapa menit, diminum nggak perlu ditapis lagi. Nah ini aku minum 3 kali sehari ya moms teh bunda ini. Nah, tips keempat yaitu aku memperbanyak makan sayur. Nah terutama sayur daun katuk ya moms. Ini kenapa ada contohnya, karena bibi dia nanam di taman ya, dia nanam di taman si bibinya. Jadi aku metik 1 untuk kasih contoh buat mom semua. Kalau misalnya di tempat mom nggak ada daun katuk, bisa diganti dengan sayur bayam ya. Sayur bayam ditambah dengan jagung. Kalau misalnya bosan, bisa diganti dengan labu siam. Nah itu memperbanyak ASI juga. Kalau aku sih selang-selingin aja, tapi aku memang paling banyak itu makan daun katuk. Nah ini murah banget mom, 1 ikat cuma 3.000 kalau di tempat aku. Kelima yaitu moms harus memperbanyak makan buah-buahan. Kalau aku sih nggak terlalu suka makan buah, jadi aku variasikan buah-buah itu dengan bikin salad buah atau tadi jus buah. Kalau aku sering banget buat salad buah ya. Nah tips ke-6 yaitu aku minum susu soya. Ini alhamdulillah ya moms, membantu banget untuk memperbanyak ASI. Kalau aku minum susu soya ini 1 kali pumping itu 1 PD aja aku bisa menghasilkan 200
mil susu. Kalau misalnya nggak suka juga, moms bisa coba dengan produk yang lain, tapi aku sih paling cocok susu soya Mama Soya ini ya. Kalau aku sudah nyobain produk lain dan aku nggak cocok, dan yang paling cocok ini Mama Soya ini, dan harganya juga terjangkau banget. Di antara produk-produk yang lain, susu soya ini yang paling cocok di aku ya moms. Aku udah nyobain juga susu almond, aku nggak cocok. Nah ini dia nih yang paling cocok. Tips ketujuh yaitu moms harus memperbanyak makan cemilan ya, terutama cemilan jagung. Aku itu paling suka dan memperbanyak kasih juga itu, yaitu jagung marning ya, kayak gini ya moms. Jadi Ini sih pasti di semua di daerah paling banyak jagung marning ini. Alhamdulillah kalau aku makan jagung marning ini aku juga bisa sampai pumpingnya itu satu PD aja itu sampai 150 mil. Ini enak. kedelapan yaitu aku memperbanyak makan bubur kacang hijau ya moms. Nanti aku buat video juga bagaimana caranya buat bubur kacang hijau. Selain aku makan bubur kacang hijau, aku juga memperbanyak makan bubur jagung. Bubur jagung juga enak banget. Itu kalau aku makan, alhamdulillah ASI aku itu banyak banget moms. Dan Itu aku selang-selingin yang tadi ya. Tadi kalau misalnya aku minum hari ini aku minum teh bunda, besoknya aku minum susu soya. Selang-selingin aja ya moms, biar moms nggak bosan dan bervariasi makanannya. kesembilan yaitu aku bikin seduhan serai, serai digeprek, terus ditambah dengan kunyit digeprek, ditambah dengan madu dan jahe. Nah ini bagus juga moms untuk membersihkan rahim kita setelah lahiran. Aku minum itu satu kali geprekan itu aku bisa seduh sampai tiga kali ya moms. Jadi kalau misalnya udah 3 kali moms buang lagi dan bikin lagi digeprek dan diseduh lagi. Nah ini bagus banget moms, bisa memperbanyak ASI kita, terutama moms-moms yang sudah kerja di kantor bisa juga buat ini. Tips ke-10 yaitu moms nggak boleh stres, harus seneng, enjoy. Karena kalau kita stres itu Pasti pumpingnya dan ASI kita itu cuma sedikit banget. Aku pernah stres itu sekitar 2 hari dan yang tadinya aku menghasilkan ASI 7 kantong sampai 10 kantong, jadinya karena aku stres aku cuma menghasilkan 4 kantong, cuma setengahnya aja. Jadi kalau misalnya moms harus manajemen stresnya ya, harus pokoknya enjoy buat si dedek bayi, buat nyetop, buat ASI kita untuk anak kita yang tercinta ya moms. tips ke-11 yaitu moms harus rajin-rajin pumping. Kalau misalnya kita malas-malas pumping, ASI kita juga itu nggak terlalu lancar. Kalau kita rajin pumping, ASI kita terangsang keluar banyak moms. Kalau aku sih durasinya 2-3 jam. Jadi kalau semakin kita rajin pumping, ASI kita itu semakin terangsang banyak keluar ya moms. Jadi kalau misalnya aku mulai dari jam 5 setelah sholat subuh aku pumping, nanti di jam 7 aku pumping lagi, setelah jam 7, jam 9 atau jam 10 aku pumping lagi, begitu seterusnya ya moms. Dan yang paling banyak itu kalau kita pumping itu di malam hari karena si dedeknya juga tidur, jadi kesempatan kita untuk pumping itu sangat banyak. Dan ditargetin juga kalau malam hari itu aku sampai 3 kali pumping ya moms. Dia tips-tips dari aku untuk memperbanyak ASI. Nah, buat moms-moms semua, para pejuang ASI yang lagi kerja, yang sebentar lagi kerja ya, itu dia. Semoga bermanfaat tips-tips dari aku. Nah, di video kedua aku nanti aku akan nge-sharing juga bagaimana trik-trik pumping biar kita nyetok banyak ya. Nah, aku akan sharing di video kedua aku. Nah, ditonton ya moms. Dan itu dia tips-tips alami herbal dari aku, semoga bermanfaat ya. Dan jika ada penyampaian aku yang kurang berkenan di hati mom-mom semua, mohon maafin ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum, dadah.